Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengusap kedua tangan, ya. Yang kemarin kan pembahasannya kita itu mengambil debu itu untuk mengusap wajah. Sekarang untuk mengusap kedua tangan. Bagaimana caranya? Bila kita memakai cincin, ini cincinnya harus dilepas. Ya. Soalnya nanti kalau cincinnya tidak dilepas berarti ada penghalang ada sesuatu yang menghalangi debu ini mengenai jari-jari. Ya. Nah, kemudian setelah dilepas, mengambil debunya ini tangannya, jari-jarinya direnggangkan. Ini tujuannya apa? Supaya ketika mengambil debu, mengambilnya harus dengan cara agak sedikit memukul. Gini ya. Jadi tidak mengusap seperti ini. Supaya apa? Kan ketika kita memukulkan debu ke tempat yang berdebu ini, namanya debu kan bisa terbang. Otomatis akan mengenai sela-sela jari. Nah, sela-sela jari ini harus diusap juga sebenarnya. Harus kena debu juga. Nah, kalau tangannya tidak direnggangkan, kalau malah rapat gini, ya kan tidak bisa ini. Tidak bisa masuk, ya. Nah, debu-debu tidak bisa mengenai sela-sela jari. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika mencari debu untuk tayamum, diusahakan debunya itu bertempat di tempat-tempat yang memang bisa dipukul. Ya, kalau di kaca ya jangan. Nanti kacanya tipis 3 mili itu ya, duar. Akhirnya pecah. Ya, kalau tangannya tidak luka ya untung, tapi kan harus mengganti. Nah, ini kan cari tempat debunya ini kan, dengan catatan kemarin debunya memang bisa terbang kalau tertiup angin ya. Jadi ketika dipukul seperti ini, ada debu yang ke sini. Nah, kalau tangannya dirapatkan seperti ini, debu tidak masuk. Nanti ketika tayamum harus ada takhlil, ya, harus disela-selai. Ya. Tadi kalau sela-sela jari ini tidak terkena debu, maka harus disela-selai. Ya. Bagaimana cara kita tayamum untuk mengusap tangan ini? Diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di syarahnya ini. Caranya setelah kita mengambil debu, ya ini dalamnya jari-jari tangan kiri ini diletakkan di punggung jari-jari sebelah kanan seperti ini. Dalam keadaan direnggangkan ya. Kemudian dijalankan seperti ini, ketika sampai di pergelangan tangan ditutup rapat. Ditutup rapat sampai ke siku. Nah, ini kan belum kena. Ya, belum mengenai sini ya. Jadi ini untuk yang punggungnya. Nah, terus ini kan masih ada debu di telapak tangan. Nutup gini, jempolnya jangan nempel. Jempolnya jangan nempel karena yang debu yang ada di jempol ini untuk punggung jempol kanan. Nah, seperti ini. Nah, ya, caranya. Kemudian untuk tangan kiri ya sama. Ini tadi sudah ada ya, sudah ada debunya kan sudah ada di sini. Nah, ini perenggang, kemudian rapat sampai pada siku. Nah, diangkat seperti ini, punggungnya seperti itu ya. Kalau tengah-tengahnya kita masih ragu kena debu atau enggak, ini 2 pukulan kok satu pukulan kok enggak cukup untuk meratakan semua tangan, yang ngambil lagi enggak apa-apa, kita gini kan. Nah, ini maka sholatlah dengan tayamum tadi 1 sholat fardu. Kalau sholat sunnah terserah berapapun jumlahnya. Jadi
1 kali tayamum ini untuk 1 sholat fardu. Ya. Kalau untuk sholat sunnah bebas. Ini perbedaan antara wudhu dengan tayamum ya. Kalau wudhu perbedaannya dengan tayamum di sini. Wudhu bisa dilakukan kapan saja. Baik waktu sholat sudah masuk atau waktu sholat belum masuk. Ya. Kalau tayamum menunggu waktu sholat sudah masuk baru tayamum. Ya. Kemudian wudhu, 1 kali wudhu bisa untuk banyak sholat fardu dan banyak sholat sunnah. Tapi kalau tayamum, ya, sekali sholat fardu dan untuk sholat sunnah bebas, sama dengan wudhu. Ya. Ini bedanya antara tayamum dengan wudhu. Ya. Dan kemarin diterangkan yang membatalkan juga beda. Ya. Yang membatalkan tayamum ini lebih banyak daripada yang membatalkan wudhu. Kalau yang membatalkan wudhu kan sudah maklum ya. Khuruju syai'in minas sabilaini illal mani ya. Keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan depan atau belakang selain air mani. Ya, kemudian menyentuh wanita yang bukan mahram sama-sama besarnya, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya. Dan bermacam-macam itu, terus hilang akal, terus tidur. Alhasil untuk tayamum ini ada tambahan. Jadi seluruh apa-apa yang membatalkan wudhu ini membatalkan tayamum. Dan ditambah lagi yang membatalkan tayamum ini ketika dia melihat air. Kalau tayamumnya ini karena tidak ada air. Nah ini. Yang kedua, murtad. Orang keluar dari agama Islam, ini tayamumnya langsung batal. Ini ada tambahan lagi. Jadi agak sedikit lebih banyak aturan daripada wudhu ya. Ya alhamdulillah daerah kita ini aman dari tayamum ya, alhamdulillah ya. Semoga tidak dipersulit masalah wudhunya ini. Semoga mudah-mudah saja ya. Ini. Jadi kalau untuk mau sholat fardu lagi, maka nunggu masuk sholat fardunya, waktunya, kemudian tayamum lagi. Kalau sholat fardu, kalau wudhu ini untuk seluruh sholat fardu, meskipun wudhu 1 kali tidak masalah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Malik ya. Imam Hanafi. Imam Hanafi itu wudhu sholat isya dengan wudhu sholat subuh itu jadi satu. Jadi beliau itu sekali wudhu untuk sholat isya itu ketika sholat subuh tidak usah wudhu lagi. Berarti beliau tidak tidur. Tidak tidur mutola'ah terus ya, belajar terus ya. Ini Masya Allah ya. Ini wali-wali Allah memang seperti itu ya. Kalau saya juga pernah ya. Jadi wudhu untuk sholat isya dengan sholat subuh. Tapi beda praktek ya. Gara-gara kecapean habis isya tidur sampai jam 3 kemudian bangun belum sholat isya habis itu menunggu sholat subuh. Kalau kita seperti itu ya, kalau niru Abu Hanifah ini Masya Allah ya, ya kelihatannya sulit kelihatannya ya. Itu amalnya Imam Abu Hanifah itu tirakatnya seperti itu ya.